Kalau Yang kalian halo, dari assalamualaikum semuanya. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini perdana aku bikin video podcast. Biasanya kan aku lewat suara aja tuh, ya kan? Aku bagi lewat Spotify, aku share lewat Spotify. Tapi kali ini aku berani buat tampil di depan teman-teman semuanya. Biar teman-teman tahu gimana sih ekspresi Uzu ketika ngomong, ketika ngobrol gitu ya. Biasanya kalau di Spotify yang topik-topik yang lalu-lalu kan ada yang panjang juga tuh, gimana, capek nggak sih ngobrolnya atau gimana gitu, biar kalian tahu ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang mayoritas dan minoritas. Kalau ngomongin soal itu sifatnya masih umum ya, artinya masih ambigu banget mayoritas dan minoritas yang seperti apa gitu kan yang kita maksud gitu. Oke, kali ini kita bahasnya tentang anggapan masyarakat sosial terhadap hidup kita. Jadi standarnya mereka tuh seperti apa yang akhirnya mengarah ke mayoritas, dan versi kita seperti apa yang akhirnya mengarah ke minoritas, seperti itu. Oke, kalian pernah gak sih dapat omongan yang gak enak gitu dari orang? Contoh nih, bagi yang kuliah gitu, biasanya dapat omongan, kenapa kuliah sih, kan ngabisin biaya, kenapa kok kuliah gitu, soalnya buang-buang waktu, mending kerja dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus ada juga yang kerja masih dikomentarin, kayak misal dianggap males sekolah gitu ya, kenapa sih kok kerja males sekolah ya, gak ada biaya ya, dan lain sebagainya. Terus juga bagi yang belum menikah nih, biasanya paling sering gitu ya, kayak kenapa kok nggak nikah, belum dapet calonnya ya, belum ada dananya ya, atau belum pengen ya gitu. Dan juga bagi yang udah nikah tuh juga masih dapet komentar. Contoh kayak, kok belum punya anak sih, kenapa nggak punya anak, nggak bisa punya anak ya, atau mungkin malas ngasuh ya, dan sebagainya. Itu kan bener-bener kayak ngejatuhin banget kan ya. Dan pasti kalian udah sering banget dapet cerita yang hal kayak gini. Itu kan hidup-hidup kita, kenapa sih orang lain yang harus mengatur dan mengomentari sesuai dengan maunya mereka. Jadi punya lingkungan sosial yang toksik itu emang bener-bener ngena banget ya. Karena segala apapun yang kita lakukan, akhirnya akan mereka kritisi dan juga akan mereka komentari dengan hal yang sebenarnya kita tidak mau dengar, dan hal itu merendahkan, mengecilkan hati kita, dan artinya membuat kita rugi dalam hal pikiran dan mental gitu. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi? Nah, kalau Uzu sendiri beranggapan bahwa hal itu terjadi karena masyarakat sosial di situ atau mayoritas dari mereka itu telah memberikan standar kehidupan. Ya, standar kehidupan itu mereka dapat dari apa yang pernah mereka lalui atau pernah mereka lihat gitu ya. Jadi karena menganggap hal itu sudah biasa, maka itu distandarkan dan disamaratakan gitu. Ya, namanya juga manusia, namanya juga bermasyarakat, kita hidup di lingkungan sosial, pasti ada plus minusnya lah. Ya, plusnya kalau kita emang dapat di lingkungan yang baik, otomatis hidup kita juga akan terarah dengan baik ya. Tapi kalau kita dapat minusnya, ya otomatis kita juga akan mendapat dampak yang kurang baik juga untuk diri kita gitu. Apalagi hidup kita gitu, diatur lah, dikomentari terus, padahal yang jalanin kita, risiko nantinya juga kita yang nanggung kan sebenarnya. Kita makan pakai beras kita sendiri kok. Nah, ngomongin soal standar masyarakat sosial, kemarin aku sempat lihat podcast di YouTube ya, di Close the Door. Ada Kak Cinta Laura di situ. Ada sebuah anggapan Kak Cinta Laura yang benar-benar menurut aku langsung dep banget gitu loh, kayak oh iya ya gitu. Dimana aku bisa menyimpulkan bahwa Kak Cinta Laura bilang kita jangan mau diatur oleh standar orang lain. Kita hidup dengan jalan kita sendiri gitu. Dan buat aku, kenapa sih kita harus sana sini ikut kata orang gitu, padahal kita punya kata hati dan juga kemauan. Jadi jangan mau untuk terus berusaha dipandang sama gitu oleh orang. Alangkah baiknya kita tetap unik dengan diri kita sendiri tanpa adanya rasa merendahkan dan niat untuk merugikan gitu.
Emang sih guys, hidup dengan para jiwa-jiwa yang mempunyai cara pandang sendiri-sendiri tuh emang butuh adanya kesabaran dan juga ketekatan. Poin kesabarannya itu dimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika kita mendapat respon yang kurang baik ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketekatannya lebih kepada teguh pendirian kita untuk tetap menjadi diri kita sendiri gitu, untuk tetap menjadi diri kita sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Jadi perlu dua hal itu ya untuk hidup kita bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita. Itu menurut Uzu. Nah, kembali lagi ke topik awal. Hubungannya dengan mayoritas dan minoritas seperti apa sih? Nah, kalau kalian mau jadi mayoritas, otomatis kalian hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau, orang lain komentari, dan itu sudah banyak diikuti orang-orang lain. Sedangkan minoritasnya, berarti kalian itu hidup dengan jalan atau versi kalian sendiri, dan ya, otomatis kalian sendiri yang menjalani, nggak ada orang lain yang pernah berada di jalur itu gitu loh. Pasti kalian tanya, terus kalau Uzu sendiri milih yang mana gitu ya? Kalau Uzu pasti milih yang minoritas, karena menurut Uzu hidup dengan apa yang kita mau itu pasti enak gitu ya, pasti menyenangkan, dan kita tidak perlu banyak beban untuk mengikuti orang lain, mengikuti standarnya orang lain gitu. Jadi ya kembali lagi, karena itu adalah hidup kita, otomatis ya kita sendiri yang mengatur, menjalankan bersamaan dengan doa dan usaha kepada Tuhan gitu. Karena untuk menjadi target disamaratakan itu benar-benar gak enak banget guys, kita tertekan kan pastinya gitu. Oleh karena itu coba kalian renungi, kalian masuk yang mana sih dari keduanya itu? Oke? Bagi yang udah nemuin bisa jawab di kolom komentar. Next kita akan mulai lagi ya. Dadah. Assalamualaikum.